Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan ceria. Hari ini bersama dengan Ustazah Nurul, kita akan bersama-sama melanjutkan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Anak-anak yang soli dan solihah, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari diawali dengan membaca doa. Ayo dibaca dengan khusyuk, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dapat memeragakan gerak anggota tubuh menirukan gerak tumbuhan dalam suatu tarian. Yang kedua, dapat menulis ungkapan permintaan maaf dengan tepat. Yang ketiga, dapat menyampaikan kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Nah, bagaimana cara menari dengan gerakan tumbuhan? Sebelumnya, di sini ada cerita ya anak-anak, akan Ustazah bacakan. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Nah, tumbuhan itu seperti ini ya anak-anak. Ada pohon, ada bunga, kemudian ada semak-semak. Nah, gerakan tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Nah, contoh gerakan tumbuhan yang pertama, bunga tumbuh menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Nah, di sini ada bunga yang kuncup lalu mengembang. Jadi, tanaman ini sudah melakukan gerakan, yaitu gerakan dari menguncup menjadi mengembang. Selain itu, bunga juga bisa bergerak jika dihinggapi kumbang atau dihinggapi lebah ya anak-anak. Selanjutnya, tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya, gerakan daun kelapa yang terkena embusan angin. Nah, selain itu, jika kalian pernah ke pantai, di situ ada banyak pohon kelapa ya anak-anak. Pohon kelapa akan bergerak miring jika dia terkena hembusan angin. Nah, jadi tumbuhan itu bisa bergerak jika ada yang menggerakkan seperti angin, hewan, cahaya matahari, dan sebagainya. Lalu kita akan belajar gerakan-gerakan tumbuhan yang bisa digunakan untuk menari. Yang pertama, perhatikan di sini, Beni sedang melakukan gerak tumbuhan, yaitu tumbuhan rendah. Kemudian, di sini Beni sedang melakukan gerakan tari, yaitu tumbuhan tinggi. Selanjutnya, di sini Beni melakukan gerakan tumbuhan besar. Lalu ada juga gerakan tangkai berayun-ayun. Lalu gerakan pohon menjulang ditiup angin. Yang terakhir, gerakan menguncup. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya kita saksikan video berikut ini. Tumbuhan tinggi. Tumbuhan rendah.
tumbuhan besar ya, maksudnya tumbuhan besar. Menjulang ditiup angin. Nah, menjulang ditiup angin. Tumbuhan menguncup. Tumbuhan rendah. Nah, itu tadi gerakan-gerakan tumbuhan yang bisa kita tirukan. Ada gerakan tumbuhan rendah, tumbuhan tinggi, tumbuhan melebar, kemudian ada tangkai tertiup angin, kemudian ada tumbuhan melengkung ditiup angin. Nanti akan kita pelajari bersama ya. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luas. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Nah, di cerita ini menceritakan Udin dan Edo yang sedang melakukan gerakan tumbuhan. Nah, tidak sengaja Udin menyenggol Edo. Jika kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita katakan? Iya, kita harus meminta maaf. Yang manakah di sini di cerita ini kalimat meminta maaf ya anak-anak? Iya, yang ini. Maaf Edo, saya tidak sengaja. Nah, jadi anak-anak, jika kita melakukan kesalahan, kita akan terlihat lebih baik dan kita akan tidak merasa bersalah jika kita meminta maaf. Karena meminta maaf itu adalah perbuatan yang baik dan hebat. Jadi pastikan jika anak-anak sedang melakukan kesalahan, jangan lupa meminta maaf. Nah, coba di sini perhatikan. Ada Lani dan Siti. Lani tidak sengaja menginjak kaki Siti. Apa yang harus Lani katakan? Maaf Siti, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Maaf Siti, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Jadi ketika kita minta maaf, kita sebutkan alasan kenapa kita meminta maaf. Nah, seperti contohnya ini. Karena Lani tidak sengaja menginjak kaki, maka Lani menyebutkan alasannya. Maaf Siti, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Selanjutnya, di sini ada Udin yang tidak sengaja menabrak Siti. Apa yang dia katakan? Maaf Siti, aku tidak sengaja menabrakmu. Lalu ada Udin dan Edo. Maaf Udin, aku tidak sengaja menyenggolmu. Nah, itu adalah contoh-contoh permintaan maaf. Jadi, ketika kita meminta maaf, sebutkan kesalahan kita, karena itu berarti kita telah menyadari apa yang salah pada diri kita. Jangan cuma bilang, maaf ya, maaf. Jangan seperti itu ya anak-anak, tapi sebutkan alasan kenapa kamu meminta maaf. Karena dengan seperti itu, kalian telah menyadari apa kesalahan kalian. Udin berbuat salah kepada Edo. Udin meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo. Masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Siti teringat kejadian minggu lalu. Hari minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup.
Boneka Siti menjadi basah dan merah, terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih, bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Nah, dari cerita ini, menurut kalian, apakah sikap yang dilakukan Dayu itu sudah benar? Jelas salah ya anak-anak, karena Dayu sudah berbuat kesalahan. Dia menumpahkan es sirup di boneka Siti. Tapi Dayu justru kabur, pamit pulang. Dia tidak meminta maaf. Nah, padahal jika meminta maaf, Dayu pasti akan dimaafkan oleh Siti. Selain itu, dengan meminta maaf dapat menyelesaikan masalah. Ya, anak-anak, jadi pastikan jika kalian berbuat salah, segera minta maaf agar masalahnya cepat selesai. Nah, itu tadi ada cerita tentang kejadian saat Dayu dan Siti bermain. Jadi anak-anak, ada aturan bermain bersama teman. Apa saja ya aturannya? Yang pertama, bertamu dengan sopan. Jangan lupa ucapkan salam. Jika kalian belum kenal, maka perkenalkan diri. Lalu, tidak mengganggu orang lain. Nah, jangan mengganggu orang-orang yang ada di rumah teman kita ya anak-anak, karena tujuan kita ke sana adalah bermain dengan teman. Lalu, berbagi mainan. Nah, tidak boleh menang-menangan sendiri. Jika memang kalian ingin bermain bersama, maka mainannya harus berbagi. Lalu tidak berebut mainan. Nah, mainannya bisa gantian ya anak-anak. Jadi, kita bersama teman bisa lebih senang. Aturan bermain bersama teman yaitu bertamu dengan sopan, tidak mengganggu orang lain, berbagi mainan, dan tidak berebut mainan. Menurut kalian ada lagi aturan bermain bersama teman? Iya, nanti bisa dicari bersama-sama ya. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.